Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Pejuang garis biru pasti sedih banget dengan kasus kali ini. Jujur kasus ini adalah kasus yang bikin gua nangis. Kalau yang nggak kuat boleh skip aja. Karena kasus kali ini datang dari negara bagian selatan di Meksiko. Korbannya juga masih bayi. Bahkan sang bayi hanya hidup di dunia ini hanya kurang lebih 153 hari aja sebelum akhirnya sang bayi meninggal. Kita langsung aja ke ceritanya. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalkan banyak banget suara noise. Jadi pada tanggal 19 Juli 2002, seorang ibu muda bernama Stephanie bergegas menelpon 911 untuk meminta bantuan. Petugas 911 menerima panggilan dari Stephanie. Ia mengatakan bahwa anak perempuannya yang berusia 5 bulan terserang sebuah penyakit dan petugas pun meminta Stephanie untuk memberikan pertolongan pertama kepada si sang bayi. Sebelum petugas datang ke rumahnya Stephanie, namun Stephanie menjawab bahwa anak saya sudah nggak bergerak. Nggak lama dari itu, petugas pun datang dan langsung melarikan si bayi kecil ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan sesampainya di rumah sakit, baik dokter maupun perawat ini sangat terkejut ya dengan kondisi sang bayi. Karena di tubuhnya terdapat banyak bercak-bercak berwarna biru. Bahkan nggak hanya itu, terdapat juga nih ada bekas gigitan yang terlihat jelas di punggungnya si bayi. Dan para medis juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa membantu dan bisa menyelamatkan sang bayi. Sayangnya usaha para medis pun tidak membuahkan hasil karena bayi perempuan ini udah nggak bisa diselamatkan lagi. Setelah dilakukan penelitian, medis pun mengatakan bahwa nyawa sang bayi pun akhirnya hilang dengan cara tidak manusiawi. Bagaimana enggak? Karena hasil forensik mengatakan bahwa kondisi tubuh sang bayi ini sangatlah parah. Bahkan sepertinya lukanya didapat dari sang bayi ini baru lahir. Tulang rusuk, tulang kaki, dan tulang tangannya itu patah. Dan juga ada beberapa bagian tubuh lainnya yang sobek. Sang bayi mungil ini bernama Brianna. Sadar nih kalau ada yang gak beres, dokter pun menghubungi polisi dan gak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap si Stephanie. Maksudnya diamankan dulu ya, dibawa ke kantor polisi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada bayi kecil itu bernama Brianna? Bernama lengkap Brianna Maria Lopez atau disebut Baby Brianna. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 2002 dan terlahir prematur. Ibunya bernama lengkap Stephanie Lopez dan ayahnya bernama Andy Walters. Mereka ini tinggal di sebuah kontainer dengan saudara laki-lakinya Stephanie bernama Stephen Lopez. Orang normal pasti akan sangat amat bahagia, seneng, dan pasti juga akan jagain sang buah hati yang baru lahir, bener gak sih? Tapi sayangnya enggak untuk baby Brianna. Karena baru lahir 1 hari di rumahnya, bayi ini diperlakukan tidaklah manusiawi. Bagaimana enggak? Bayi kalau lapar atau haus itu kan pasti kan nangis. Bukannya dikasih ASI, baby Brianna ini malah dicubit atau digigit. Dan gak jarang juga dipukul. Bahkan mirisnya, hal itu didapatkan baby Brianna bukan dari ibunya aja, tapi dari ayahnya dan juga dari pamannya. Dalam artian itu ada satu rumah dan satu rumah semua memperlakukan yang sama kepada bayi usia 5 bulan. Bahkan masih sebelum itu. Baby Brianna mendapatkan perlakuan kasar ini setiap hari. Bayangin nama kalian. Setiap hari bayi yang mau ngapa-ngapain itu pasti nangis gak sih? Hingga pada akhirnya di tanggal 28 Juli 2002, Andy, si ayahnya ini keluar buat beli minuman keras. Sesampainya di rumah, mereka bertiga ini minum minuman itu kan. Dan mereka pun bercanda-canda dengan baby Brianna juga. Ia menggendong baby Brianna secara bergantian dari sang paman ke sang ayah. Yang lebih absurdnya lagi adalah digendongnya nih si baby ini dilemparkannya ke atas, dan biasanya orang normal nih pasti kan bakalan ditangkap, tapi mereka nggak menangkap si baby yang terbang melambung ke atas dan dibiarkannya jatuh ke lantai. Astagfirullah, kok ada sih
manusia kayak gini. Dan yang parahnya lagi, kejadian ini disaksikan langsung oleh ibunya sendiri, yaitu Stefani, dan Stefani diem aja. Karena permainan itu, baby Brianna menangis. Jelas lah dia cuma nangis ya kan. Gak usah bayi ya. Kita aja nih jatuh dari kasur, pasti sakit kan. Ini bayi loh, astagfirullah, di lambung. Terus udah nggak ditangkep, jatuh ke lantai. Si Dajjal bertiga ini nih, nggak ditolongnya si baby Brianna yang lagi nangis. Malah mereka bertiga ini ketawa terbahak-bahak bersama-sama. Mungkin dia pikir lucu kali ya, astagfirullah. Kemudian dengan santai, Dajjal tiga ini tidur. Ditinggalnya tidur baby Brianna yang masih menangis kala itu. Di keesokan paginya, baby Brianna ini masih nangis. Dan tangisannya membangunkan Stefani ya. Akhirnya Stefani pun terbangun dari tidurnya dan mengecek si baby Brianna. Dia kaget nih karena kok ada bercak-bercak biru ya di badannya Brianna. Ya iyalah, lu pikir tolol bang. Maaf. Dia nanya nih dalam dirinya sendiri, nanya sama diri dia sendiri, kok ada bercak-bercak biru ya di badan anak ini. Gitu. Astaga. Dan juga ada beberapa sobekan juga nih di tubuh bayi mungil ini. Ya ampun. Karena Stefani ini juga kan mabuk ya, jadi dia nggak inget nih apa yang terjadi semalam tuh ngapain sih gitu. Dia pun mulai nanya nih sama si suaminya si Andy dan Steven juga, apa yang terjadi sih tadi malam. Andy dan Steven menjawab kalau mereka tuh hanya bermain-main aja sama si baby Brianna dan tahu hal itu. Setelah itu bukannya dia panik ya, tapi malah bersikap santai aja. Oh, gitu aja. Terus ya, Stefani beranjak nih mau mengganti popok yang digunakan baby Brianna. Tapi Steven datang dan bilang, "Udah aku aja yang ganti popoknya Brianna." Ya udah, ibunya santai aja. Oh ya udah. Dikasihnya baby Brianna untuk digantikan popoknya. Dah tuh ya, ditinggalnya baby Brianna dengan sang paman. Dan tarik nafas dulu ya guys. Ya, karena kalian akan terkejut dan gak habis pikir setelah denger ini. Karena di saat Steven mengganti popok bayinya Brianna, Steven memasukkan jarinya ke kemaluan baby Brianna yang masih sangat amat kecil ini. Astagfirullah. Gak ada rasa bersalah nih, dia malah ketawa-tawa sambil melakukan hal itu. Kayaknya sakit sih nih orang, sumpah. Dan saat Steven melakukan hal itu secara bersamaan nih, bapaknya yaitu Andy itu pun melihat hal itu ya. Nggak marah nih, bukannya marah. Dia cuma nanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersetubuh dengannya lagi? Itu kata Andy, kaget gak lu? Astagfirullah. Sabar-sabar. Ya, Steven udah berkali-kali melakukan hal terbiadab itu kepada baby Brianna yang usianya baru 5 bulan itu. Bahkan kurang mungkin. Karena udah berkali-kali kan. Beberapa jam kemudian kondisi sang bayi semakinlah buruk ya. Dan Stefani akhirnya berinisiatif untuk menelepon 911 untuk meminta bantuan. Sayangnya bayi Brianna ini udah nggak bisa diselamatkan. Saat polisi menggeledah rumah mereka itu, petugas nih nggak menemukan satupun mainan anak-anak di sana. Bahkan mereka juga tidak menemukan foto baby Brianna di rumah itu. Satupun fotonya nggak ada. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah perbuatan itu diketahui oleh sang nenek atau ibunya Andy, yaitu Patricia Walter, dan adiknya Andy juga, yaitu Robert Walter Jr. Dan mereka tuh bersikap bodo amat dan gak peduli gitu. Dan gak pernah melaporkan hal itu juga ke polisi. Dan pada saat interogasi, mereka bertiga mengakui perbuatan mereka itu ke polisi. Dan pada September 2003, hakim memutuskan hukuman Stefani dijatuhi hukuman selama 26 tahun, Andy dijatuhi hukuman 63 tahun, dan juga Steven 57 tahun. Sementara sang nenek dan paman lainnya ini ya, si Robert dan juga Patricia itu hanya dianggap lalai saja karena tidak melaporkan hal itu. Mereka berdua juga dihukum penjara selama 3 hari aja. Masyarakat di sana tentu aja geram, bukan masyarakat di sana, aku aja yang baca aja geram gitu. Gak habis pikir gitu dengan orang tua yang ini, mereka semua tuh orang dewasa ya kan. Masyarakat juga membelikan peti dan mengurus pemakaman baby Brianna dengan layak.
Masyarakat juga menaruh banyak boneka dan bunga untuk baby Brianna. Belum habis ceritanya karena saat nenek dan Robert itu keluar dari penjara, makam baby Brianna ditutupnya pakai besi. Ya, kayak gitu. Udah kayak kandang, ya Allah. Dan saat ditanya nih kenapa ditutup begini, Nek, gitu kan. Si nenek ini menjawab agar baby Brianna bisa tenang tanpa gangguan orang lain. Astagfirullah, nggak habis pikir nggak sih? Anak lu itu yang jadi pengganggu hidup masa depan anaknya sendiri, anjing. Maaf kalau kasar, maaf. Padahal ya, kalau banyak orang yang datang ke makamnya baby Brianna, itu artinya mereka menyayangi dan mencintai baby Brianna, bukan? Sakit jiwa ya ini nenek ya. Kenapa cuma 3 hari aja di penjara? Kenapa nggak minimal 30 tahun sekalian gitu? Geram aku loh. Pada tahun 2016, Stefani dibebaskan karena berperilaku baik. Dia hanya dipenjara selama 12 tahun aja, dipotong diskon dong 50%. Atas desakan masyarakat dan para aktivis, peraturan pun akhirnya dirubah. Jika ada hal yang melakukan hal itu lagi, hukuman dirubah menjadi minimal seminim-minimnya itu 30 tahun penjara. Hukum ini juga disebut Baby Brianna Bill atau tuntutan bayi Brianna. Hidupnya di dunia ini hanya 153 hari aja. Selama hidupnya baby Brianna ini nggak ada foto sama sekali. Bahkan ya, foto ini adalah foto terakhir baby Brianna yang diambil dan saat itu nyawanya sudah nggak ada. Bercak birunya diedit agar nggak kelihatan ya. Dan terlihat foto ini diambil saat baby Brianna masih hidup. Dan ini adalah foto aslinya. Gimana? Miris. Aku apa ya, kayak guys, aku nih baru banget kehilangan anak aku. Jadi aku bener-bener ngerasain kayak kenapa sih, kenapa baby Brianna itu tidak sama aku aja gitu loh. Pengen nangis tahu gak sih. Oke, segini aja videonya, semoga bermanfaat. Ingat ya guys, kita harus bersyukur. Kalau emang kalian ngerasa nggak mampu atau nggak sanggup menjadi seorang ibu, lebih baik jangan punya anak dulu. Atau mungkin kalian bisalah dititipin ke panti asuhan atau gimana lah. Jangan sampai seperti ini terjadi gitu. Semoga baby Brianna tenang di sana dan kita turut berduka cita sedalam-dalamnya. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.